adalah hati Allah Subhanahu wa taala setiap hari, maka kita tidak bisa lepas dari pandangan kesibukan orang-orang yang senantiasa bergelut untuk mencari kehidupan dan mengumpulkan harta demi memenuhi kebutuhan serta untuk keinginan yang tidak pernah selesai. Pergi-pergi buta hingga gelap gulita, mereka berlalu bersama, bahkan terkadang mereka melakukan apapun agar mendapatkan harta, tak peduli itu halal atau tidak. Sehingga sebagian mereka lupa bahwa apa yang telah ditentukan belum tentu dapat dinikmati, bahkan bisa jadi membuat bencana. Untuk itu, agar kita tidak terjebak dalam keadaan demikian, maka kita harus memahami makna atau hakikat harta. Pertama, harta adalah cobaan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah yang Maha yang paling besar. Ayat tersebut sangat jelas memberi gambaran bagi kita bahwa harta pada hakikatnya adalah cobaan. Dengan harta, Allah ingin melihat sejauh mana manusia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak tertutup pada dunia dan lupa pada Yang Maha Kuasa. Kedua, harta adalah ujian. Dengan harta, Allah akan mengukur sejauh mana kecintaan makhluk kepada Tuhannya. Jika Allah yang lebih mereka cintai daripada harta yang mereka miliki, maka Allah dialah yang akan mengampuni. Namun sebaliknya, siksaan akan datang jika menjadikan harta dan cintai daripada Allah yang telah memberinya. Hal itu Allah tegaskan dalam firman-Nya. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kemudiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mengatakan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 24. Ketiga, harta adalah siksaan. Sebagaimana firman-Nya, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menjadi hatimu. Sungguhnya Allah menghendaki dan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayani nyawa mereka. Sedang mereka dalam keadaan takut. Quran surat At-Taubah ayat 55. Maka wajar bagi orang yang tersiksa dengan hartanya, tidak setidur dengan tenang karena takut harta yang diambil orang, hatinya gelisah karena takut harta yang bermasalah. Itulah siksaan dunia bagi mereka pecinta harta. Pada hakikatnya, harta dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap muslim merupakan sumbangan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan otoritas untuk memanfaatkan dan mempergunakannya. Kehadirannya bisa menjadi sebuah berkah atau musibah bagi pemiliknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan dalam memanfaatkan dan penggunaannya, yakni ketentuan untuk mengeluarkan zakat yang bersifat wajib dan imbauan untuk berinfak, sedekah dan menolong orang yang membutuhkan. Harta tidak ada yang bakal abadi. Harta akan habis dengan hanya kalau tidak bisa. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hambanya akan memberi keadaan bagi siapapun yang mau menjadikan hartanya sebagai penolong dalam kehidupannya. Harta akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala jika senantiasa dimanfaatkan pemiliknya untuk peduli dan berbagi. Rasulullah adalah kita semua dalam berbagi dan peduli. Seperti yang dikisahkan dalam hadis Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW bercerita, suatu hari Rasulullah masuk ke rumahnya dan mengakukan, aku khawatir dia sudah sakit. Ya Rasulullah, mengapa dia mengucap begitu? Nanya aku. Rasulullah menjawab, aku ucap begini bukan karena sakit, melainkan karena memang aku juga dari lewat kemarin sore sampai saat ini masih berada di bawah kasur dan kita belum menginfakannya. Hadis riwayat Al-Haythami. Dengan demikian, jangan selamanya terjebak dalam cintaan pada harta, karena ia adalah aliasan semata. Untuk itu, jadikanlah pada kaum ini sebagai sarana memanfaatkan harta dan menginfakannya, karena pada hakikatnya harta hakiki adalah harta yang tidak digunakan sebagai kandang yang suci. Demikian bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kehilafan. Wassalamualaikum